Allah kita, karena kebaikannya sekali lagi lebih meriah. Dan saat ini kita akan sama-sama menaikkan pujian kita, ucapan syukur kita. Kita mau menyatakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Tuhan, betapa dahsyatnya kebaikan dalam kehidupan gereja kami ya Tuhan Yesus. Dan intinya kami mengucap syukur karena Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian kami, ini ucapan syukur kami. Kami naikkan dengan penuh pengagungan kepada Engkau ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, mencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidup kami Tuhan, Allah hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Engkau tetap Allah, walaupun semuanya bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Betapa mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita naikkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur, pengagungan kita kepada Tuhan. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, katakan tak terselami Tuhan, tak terselami pikiran dalam hidup kami, tak terukur, tak terukur banyak
Siap bersorak-sorai bagi Tuhan, katakan haleluya. Sekaranglah waktunya untuk kita menyatakan iman kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita mau menyatakan bahwa Tuhan satu-satunya juru selamat penolong hidup kita. Amin. Sekaranglah waktunya.
Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Panggilan yang mulia di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan memanggil kita, dimanapun Tuhan tempatkan, kita menjadi saksinya, membawa kesaksian, baik di gereja, di tempat kerja, di sekolah, bagi yang mahasiswa, dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan rindu kita membawa kesaksian. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tempat harapan kita hanya satu, Tuhan Yesus, sebagai juru selamat, sebagai penolong hidup kita. Tidak ada pengharapan di tempat lain. Manusia mengecewakan, keadaan seringkali berubah, tetapi Tuhan dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Pengharapannya selalu abadi bagi kehidupan kita. Kita akan menyiapkan hati kita. Mari kita ambil waktu teman sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Engkaulah kekuatanku. Aku tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani tanpa Tuhan, yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, ku tak mampu sendiri. Katakan dengan iman, Allah kuatku.
Tuhan Yesus, terima kasih kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kuduskanlah kami, kuduskanlah kuduskanlah sarana dan prasarananya. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur dan kami sangat percaya akan kasih karunia-Mu, pengorbananmu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Namun kuduskan kami semuanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman Allah, menikmati sakramen ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan, memang untuk kali ini kita mempunyai liturgi yang berbeda dengan yang lain, yaitu kita terlebih dahulu kita menikmati sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara, bahwa sakramen perjamuan kudus ini adalah inti daripada kekristenan, karena kita menikmati kasih karunia Tuhan, ya, bahwa Tuhan Yesus telah turun ke dunia ini, ya, firman turun ke dunia ini, ya, dan menjadi sama dengan manusia, ya, puji nama Tuhan. Dan semua yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah, ya. Saya hanya membacakan satu ayat saja, ya, yaitu di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang, termasuk saya, saudara-saudara, sudah berbuat dosa. Semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi puji nama Tuhan, bahwa Tuhan itu tetap menghukum dosa. Karena itu dia menjadikan firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus, dijadikan dosa. Dan dia yang tidak berdosa dihukum. Supaya apa? Supaya kita semua yang percaya kepadanya diberikan karunia pengampunan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, saya bukan menyampaikan renungan. Nanti renungan firman Tuhan ini akan diulas oleh saudara kita, ya, Bapak Stefanus. Ya, beliau ini adalah dulu kecil juga pernah di sini, ya, puji nama Tuhan. Mari kita akan melihat bahwa semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi puji Tuhan, kita ini, ya, dibenarkan. Memang kita bukan orang benar, tapi kita dibenarkan oleh kasih karunia, ya, puji nama Tuhan, yang sekarang kita nikmati, ya, yaitu perjamuan kudus ini. Karena itu, ya, saya sekali lagi saya tidak menguraikan renungan firman Tuhan, tapi saya hanya menyampaikan inti daripada ini. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah, semua sudah berbuat dosa. Tetapi puji nama Tuhan, firman menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan dialah ini yang dijadikan dosa. Dia tidak berbuat dosa, dia dijadikan dosa. Supaya apa? Supaya kita yang semuanya ini kita boleh diampuni, ya, kita boleh datang pada Tuhan. Hukuman itu sudah ditimpakan kepada seseorang yang tidak berbuat dosa, yaitu Yesus Kristus sendiri. Puji nama Tuhan. Ya, mari kita akan perayaan perjamuan kudus, ya. Saya minta datang ke depan, ya. Saya untuk membacakan ayat-ayatnya supaya cepat, ya. Saya akan sampaikan renungan sesuai dengan tema kita ini, saudara, ya. Bapak Ibu saudara, hari ini saya sangat bersuka cita. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada Bapak Gembala, ya, yang mempercayai saya untuk menyampaikan pelayanan ini. Dan saya hari ini tidak tahu, hati saya seperti ingat 50 tahun yang lalu, ya. Saya masih umur 10 tahun gitu, ya.
Saya jadi ingat sebelum itu juga, kalau saya pergi ke tempat ini, saya ingat satu sosok, yaitu Mak Co. Ya, selalu saya datang, Mak Co itu kalau empong saya, ya mak saya omong-omong dengan empong si Oking, dia tuntun saya ke sebelah. Ya, di sebelah itu ada geredekan pintu gitu kan, sebelahnya itu ada toko kue, ya kue basah gitu ya. Terus suruh milih gitu ya. Terus lama-lama waktu itu belum ada kresek, saudara, masih ada kertas coklat gitu ya, kayak kantongan gitu. Nah, saya setiap pulang mesti bawa kue itu, ya. Jadi kalau saya masih kecil, saya masih ingat kapan ya kita ke Jagalan gitu ya. Ya, kapan kita ke Jagalan ya, karena saya seumuran ya. Lalu satu waktu saya ingat lagi, sementara saya duduk memuji Tuhan, saya bersyukur Tangkelan pindah ke Sukun ya, dia kontrak di rumah di Jalan Suwari. Ya, jadi saya hidup sama-sama mereka. Ya, saya kalau siang main dengan Ciim, ya, Ci Giok Chang, Giok Im, Giok siapa yang satu dia, Giok Li, ya. Dan itu rasanya seperti baru terjadi. Sudah 50 tahun, saudara. Ya, saya hari ini menyesal karena ibu saya ingin ikut, kok saya ya lupa diajak, karena dia pada waktu tahun 56 dia lulus sekolah Alkitab Tabernakel ya. Waktu itu belum ada Tabernakel, masih sekolah GBIS ya, di Majapahit di Surabaya. Tapi penampatannya di sini ya, penampatannya di Jagalan. Dia masih ingat katanya ya, waktu dilulus ya masih ada almarhum pendeta Kubansin ya, pendeta Sioking, mereka selesai lalu naik sepur rame-rame ke Surabaya. Jadi saya ini getut, tadi kok tidak tajak gitu ya, karena saya pikir belum ada lansia yang kumpul. Tapi hari ini benar-benar saya bersukacita ya. Saya ingat, saya masih ingat betul ya. Dan saya tadi lihat ke belakang, wah sudah berubah luar biasa ya, luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Dan hari ini saya bersukacita bersama Anda berkenaan dengan hari ulang tahun GBIS ya, yang ke-70 tahun. Wah ya, sampai 70 tahun Tuhan masih menolong kita. Bahkan 70 tahun genap gereja ini tetap ada. Saya yakin gereja ini ada sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali ya. Yang seperti anak dulu yang mulia ya. Dan temanya bagus sekali, saudara ya. Ada sebuah tema yang namanya pemberi harapan pasti ya. Saya waktu berbincang dengan Pak Yopi, saya berkata begini, temanya pemberi harapan pasti. Kalau begitu pasti ada pemberi harapan palsu. Halo? Halo? Selalu ada yang namanya pemberi harapan palsu. Karena Pak, di mana ada yang pasti atau asli, selalu ada yang palsu. Dan kadang-kadang Bapak Saudara, sebelum kita merenungkannya, yang palsu itu lebih menarik dari yang pasti. Saudara-saudara, yang palsu itu jauh lebih menarik daripada yang asli. Jadi kalau orang sudah mulai suka pakai yang palsu dalam hal tata busana, dia kan jadi malas untuk beli yang asli. Kenapa? Satu asli itu sebanding dengan ratusan atau ribuan yang palsu. Ya, bagaimana dengan sebuah harapan, Bapak Ibu Saudara? Yuk kita buka sama-sama dalam kitab Nabi Yeremia, pasal yang ke-17, ayat yang ke-7. Kalau Anda tidak keberatan untuk ayat pertama ini kita baca sambil berdiri, kita baca sama-sama. Kalau Anda yakin, kita katakan amin bersama-sama ya. Ya, Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Silakan dulu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kitab Nabi Yeremia pasal 17, ini ada satu perbandingan, ada satu tawaran, ya. Nabi Yeremia ini seorang nabi yang sangat-sangat, saya katakan sangat hebat. Kenapa? Dia melayani Israel pada waktu mereka ada dalam kelimpahan. Tapi Nabi Yeremia juga nabi yang masih hadir waktu Israel dalam kata-kata yang sangat menyedihkan. Ya, sebagian Israel dibuang ke tanah Babilonia. Yeremia masih menikmati sampai Yeremia ini melihat runtuhnya kota itu,
Bagaimana Yeremia melihat tandusnya Israel pada zaman itu, sampai dia adalah seorang nabi yang duduk termenung, menangis, menulis sebuah kitab, menulis sebuah catatan yang dilestarikan dalam Alkitab kita, namanya Sekarang Ratapan. Waktu dulu saya kecil namanya masih Nuduk Yeremia. Ya. Jadi Yeremia ini sepertinya seorang nabi yang bisa melihat pada waktu Israel jaya. Dia juga melihat pada waktu Israel dalam bentuk reruntuhan. Ya. Yang waktu sebelum itu terjadi, Yeremia berkhotbah, Yeremia menyampaikan sebuah pilihan. Dia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan diberkatilah orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sampai-sampai Yeremia berkata, bagaimana orang yang berharap kepada Tuhan itu diberkati? Karena firman Tuhan ini adalah satu janji. Saya sempat sampaikan juga, janji yang pasti. Sampai seberapa kepastiannya? Yuk kita lanjut pada ayat yang ke-8 sebentar ya. Silakan. Ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, Ya. yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Terus? Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, Ya. yang tidak khawatir dalam tahun kering, Ya. dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, disampaikannya dengan satu perumpamaan, satu personifikasi. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini tidak bicara tentang pohonnya, tapi Yeremia sedang berkata, gambaran orang yang berharap kepada Tuhan itu seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi air. Ya, Bapak Ibu, di tepi air ditanamlah sebuah pohon yang di sana disebut yang merambatkan akar-akarnya ke tepi, ya, ke tepi, ya, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi pada waktu Yeremia menggambarkan orang yang berharap kepada Tuhan, dia seperti sebuah tanaman yang ditanam dekat dengan air, tapi dia merambatkan akarnya ke batang air. Lalu dikatakan yang tidak mengalami datangnya panas, dia akan terus-menerus daunnya menjadi hijau, dan dia akan berbuah lebat. Dia tidak khawatir akan tahun-tahun kering. Ya, hari-hari ini kita melihat tahun-tahun kering, saudara. Ya, kalau Bapak Ibu berkata hari-hari ini kita melihat satu penderitaan, tidak seorang pun yang tidak menderita, terutama dalam bidang ekonomi. Ya, saya punya beberapa teman pengusaha seberapa banyak pengusaha yang ada sekarang ini pada jelungup, saudara. Kenapa? Sedang mengalami sebuah tahun yang disebut dengan tahun kekeringan. Ya. Bagaimana orang yang berharap kepada Tuhan? Dia tidak takut akan masa kering. Kenapa? Kita hidup tidak ditentukan oleh masa, kita tidak hidup ditentukan oleh tahun, tapi yang menentukan kita hidup adalah Tuhan, Sang Pemberi harapan yang pasti. Kita tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Dia, ya, yang memberi harapan yang pasti. Bahkan dikatakan dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kenapa? Karena tanaman ini ditanam di tepi air. Nah, kalau kita lihat Yeremia ini melanjutkannya, coba kita lanjut kepada ayat yang ke-13. Kenapa bisa begitu? Ayat 13, kita lihat dulu. Ya, pengharapan Israel. Karena pengharapan Israel itu siapa katanya? Tuhan. Tuhan. Terus, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Semua orang yang tidak berharap kepadamu, semua orang yang meninggalkan engkau, mereka akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Itu benar-benar terjadi. Pengkhotbah ini masih hidup, Yeremia masih hidup, Israel sebagian dibawa ke Babilonia. Ya, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup. Mereka sudah meninggalkan sumber air yang hidup. Siapa sumber air hidup itu? Yakni Tuhan. Yakni Tuhan, saudara-saudara. Yeremia ini ingin
menyampaikan sebuah berita sebenarnya akan disampaikan sebuah pilihan, ya. Diceritakan dulu ada Tuhan, sang pemberi harapan yang pasti, ada manusia yang disebut dengan pemberi harapan palsu, sama-sama PHP, ya. Di tahun yang ke-70 GBIS, Tuhan hadapkan sebuah tema, Anda pilih, Anda mau berharap kepada siapa? Yang pertama saya katakan, kalau orang berharap kepada Tuhan, seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, dan sumber air yang hidup itu adalah Tuhan. Selagi saya dan saudara dekat dengan Dia, selagi saya dan Anda berharap kepadanya, selagi saya dan saudara terus melekat kepadanya, pasti Tuhan pelihara kita dengan sempurna. Yang setuju katakan? Nah, sekarang ada PHP, kemudian saya sampaikan. Pada pasal yang sama ada PHP lagi, yaitu pemberi harapan palsu. Coba kita lihat ayat yang kelima, silakan. Beginilah firman Tuhan. Ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sebentar. Jadi pasal 17 ini menyangkut dua hal. Ya, satu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terus, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, karena kekuatan sendirinya itu pun seorang manusia. Lanjut. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Lihat saya. Berkat untuk orang yang berharap kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang berharap kepada manusia, termasuk manusia itu adalah dirinya sendiri. Wah, ada PHP pemberi harapan pasti, ada PHP pemberi harapan palsu, sama-sama PHP. Coba kita lihat seterusnya, ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ya, dia akan menjadi semak bulus. Semak bulus itu, kalau kita pergi ke Israel, ada undukan-undukan di satu padang yang tidak ada tidak ada tanamannya. Semak bulus itu seperti tanah, bentuknya seperti kura-kura besar yang tidak muncul apapun juga tanaman di sana. Dan orang yang berharap kepada manusia, modelnya seperti itu. Terus Pak, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. iya, Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, iya, di negeri padang asin, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. yang tidak berpenduduk. Coba kita lihat bagaimana orang berharap kepada Tuhan. Dia seperti tanaman yang subur, merambatkan airnya ke batang air atau sumber air, dan sumber air itu adalah Tuhan, yang dalam hal ini disebut dengan PHP. Singkatan apa PHP untuk Tuhan? Sama-sama jemaat, pemberi harapan pasti. Sedangkan yang berharap kepada manusia dan kepada dirinya, dia akan mengalami kekeringan. Dia menjadi semak bulus, satu daerah kering, seperti padang asin. Padang asin itu padang antara lembah Yordan, dari kota Yeriko sampai kota Elat sekarang. Kalau sudah lihat di Israel, yang pernah pergi ke Israel, tidak ada satupun tanaman yang dapat ditanam di sana. Inilah keadaan yang manusia. Anehnya, manusia yang seperti ini, ia juga menjadikan dirinya sebuah harapan bagi sesamanya. Makanya manusia juga disebut dengan PHP yang keras. PHP untuk manusia apa namanya? Pemberi harapan yang keras lagi. Untuk Tuhan PHP 1, 2, 3. Pemberi harapan lagi. Yang manusia pemberi harapan. Nah, kenapa manusia disebut pemberi harapan palsu? Coba kita lagi maju kepada ayat 9. Perhatikan baik-baik. Ini palsunya harapan pada manusia. Betapa liciknya hati. Sebentar. Betapa liciknya hati. Hatinya siapa?
manusia. Hebat. Betapa liciknya hati. Yang disebut hati licik adalah hati manusia. Masih Yeremia 17. Ini nabi yang bagus. Dia sampaikan sebuah khotbah, ide khotbah yang sangat bagus. Bagi Tuhan adalah PHP, harapan pasti. Bagi manusia juga jadi PHP, tapi pemberi harapan palsu. Lihat, kalau Tuhan itu sumber kehidupan yang hebat, ini adalah PHP, harapan palsu. Kenapa? Betapa liciknya hati. Terus, lebih licik daripada segala sesuatu. wow, lebih licik daripada segala sesuatu. Terus, Hatinya sudah membantu. hatinya sudah mengeras, membantu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Siapa dapat mengetahuinya? Sebentar, Yeremia menyampaikan sebuah PHP yang satu lagi, pemberi harapan palsu. Hatinya licik. Manusia itu rata-rata hatinya licik. Lebih licik dari segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada hewan yang licik, lebih licik dari hewan itu adalah yang keras. Lebih licik dari semuanya itu adalah, kadang-kadang kita ini marah kepada hewan. Kowe iku kurang ajar. Kau uang itu sembarang dipangan. Mana uang itu tolak. Itu tak hijau ya. Halo. Ada lagi kucing kemana? Licik itu. Malu-malu kucing ya. Malu-malu kucing. Koyok gak doyan-doyan ana uang. Gak uang geragas saya karuan. Yang satu berkata, ada orang itu loh, bahasanya cek halus ya, licik gitu. Apalagi kalau ada kucing mau kawin, biasanya di atas tiang dia, antara yang laki dengan yang perempuan, jantan dan betina. Si betina tuh kayak nolak-nolak gitu ya. Nggak mau. Tambah begitu, nggak mau. Lama-lama mau, terus diam ya. Itu kucing. Dan kita seringkali berkata apa? Licik kucing itu. Saudara, firman Tuhan berkata, lebih dari semua yang licik, ada yang paling licik. Saya tanya jawab keras, siapakah dia? Manusia. Lalu dia berkata, hatinya sudah membatu, mengeras. Siapa dapat mengetahuinya? Siapa yang bisa ngetes hatinya manusia? Lanjut Pak. Siapa yang bisa ngetes hatinya manusia? Aku, Tuhan. Yang menyelidiki hati. Sudah tak cek, sudah tak teliti, sudah tak lihat betul-betul, sudah tak petani, itu bahasa Jawa ya. Aku Tuhan yang sudah menyelidiki. Apa yang diselidiki? Hati. Hati yang mana? Yang licik. Terus yang menguji batin, ya, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, ya, setimpal dengan hasil perbuatannya. ya. Sebentar Bapak Ibu, kata licik ya, itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata akuk. Licik itu akuk dalam bahasa Ibrani. Artinya apa akuk itu? Akuk itu artinya penipu. Akuk itu juga artinya munafik. Akuk itu juga artinya palsu. Akuk itu artinya sombong. Akuk itu artinya meninggikan diri. Akuk itu selalu palsu. Akuk itu artinya penipu. Sampai ada orang namanya Yakub, Tuhan berkata, ganti jenai namanya dulu, Bu Yakub. Yuk Pak, Om, Tante, siapa yang ingat? Ganti siapa? Yakub? Yang keras. Ganti siapa? Kenapa? Karena kakaknya namanya Esau pernah menjawab,
Dasar namanya Yakub penipu. Israel artinya bala tentara Elohim. Kalau kita melihat manusia itu hatinya licik, licik itu Yakub. Nah, Yakub memberikan sebuah harapan. Namanya orang licik kasih harapan. Sampai orang Jawa itu punya nyanyian khusus untuk ngecap orang Yakub ini, licik ini. Kagak ngomong, kau tuh, nata, tocoy, kau mau apa ini? Orang kakek mulut ini kalau sangat menjik menurut saya. Dulunya ada orang tua berkata, wah, ini putu cuy lah ya. Ya, ini putu cuy. Kenapa? Tocoy, menyuci lah, wah, ya. Ini putu cuy nak menyuci, tahu loh? Menyuci ini tocoy, nah, menyuci ini gak duit, tocoy itu kakek nabi. Jadi omong, tapi gak ada duit. Halo, orang tidak punya duit itu tidak boleh tujuh. Coba kita lihat, ini kan harapannya mesti palsu. Orang yang penuh dengan kepalsuan, hatinya licik, Yakub jadi pemberi harapan, pasti jadi pemberi harapan palsu. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, orang yang berharap kepada manusia, sampai orang Jawa itu punya nyanyian untuk nyentil orang yang licik ini, kagak ngomong, dia ada nyatanya, langis lambene, orang nyatane, sampai ada nasihat berkata, ojo sok gampang, janji wong manis, yen to amung lamis. Ya, bece alung prasojo nimas ora agawe suwo. Aja kakek janji, gak ada kecewa. Ya, betul ya. Sampai kaya katakan, koyo ngenteni jamur, koyo ngenteni tukule jamur. Kapan? Ing mongso ketiga. Mana kemarau muncul jamur? Kemarau itu banyak jamur kulit panu loh saudara. Masa kemarau dan jamur gimana? Jamur itu muncul selalu musim hujan. Sampai orang yang dikecewakan itu berkata, aku iki prasasa loro tananto jambi, aku iki kaya umur sing gawe obat. Ya, ojo mulamis kang wis dadine banjur didi. Aduh, kendali lagu ibu kebetulan ini karena dia adalah harapan palsu. Saya sepanjang hidup ya baru sekarang ini loh Pak Yopi khotbah tentang PHP. Terima kasih loh Pak. Ya terima kasih semua. Ini tema yang luar biasa ya. Harapan palsu, kakek ngomong, tocoy, tapi don't ngomong nih. Ya, lah rata-rata orang yang tocoy itu sombong. Ya, tapi tidak ada gunanya. Makanya ada banyak orang yang sarapan gitu ya. Kakek lambe itu boleh, asal mau jene gitu ya. Sudah tocu ini beyoce wah, bocah lah. Ngomong toh, lu gini lo, nanti gini lo, nanti gini. Lu mau nyumbang piro? Aku yang nyumbang gak ada duit, lambe betul gak saya. Jadi kacau, namanya rapat ini ada kenapa? Saya yakin di Jakarta tidak ada ya. Ulang tahun 70 tidak ada begitu toh. Waduh, sulit saya urusan ya. Kan bantu piro, kok tak doa dhisik. Doanya durung ngampir sampai ulang tahunnya selesai ya. Nah, coba kita lihat ya. Ini harapan. Orang berharap yang diharap adalah PHP. Ya. Saya katakan kepada saudara, orang yang sombong itu kan berkata, Yakub salah satunya adalah orang yang meninggikan diri. Nah kalau orang meninggikan diri ini mau memberi harapan kepada seorang, mana mungkin yang ditolong akan melebihi dirinya. Makanya selalu orang berkata, engkau tak tulungi orang pisang, engkau tak tulungi.
Lah kapan ya? Supaya aku tak tulungnya. Lalu ini menolongi kapan? Kok naskah? Aku tak tulung. Betul ya? Nah, tahu orang ini berkembang semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Ngomong apa dia? Loh, kok gak sih dulu? Gak sih dulu. Lah kok? Lah kok enak udah sekarang wis melebihi aku kok tidak. Nah, kenapa? Terus di mana harapannya itu? Pasti jadi harapan palsu. Kenapa? Dia tidak rela menolong orang nanti lebih gede daripadanya. Ya. Makanya selalu orang berkata, kalau orang sudah mengorbitkan orang, lalu orang yang terorbit selalu cari hal, selalu cari gara-gara supaya gak terus terorbit, langsung ditahan. Kenapa? Jangan sampai dia lebih tinggi dari dirinya yang mengorbitkannya. Tapi dalam hari ini saya saya minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Bukan memuji GBIS, tapi saya punya ingatan, saya punya kesan GBIS Jagalan sesederhana ini menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang terorbit dengan luar biasa. Tepuk tangan sekali dia mulia buat Tuhan, karena dia panjang dan panjang. Dari gereja ini muncul hamba-hamba Tuhan yang hebat. Gereja besar di Tasikmalaya, ada gereja besar di kota-kota lain, ada gereja di Surabaya. Saya tahu, saya kenal mereka. Dari mana mereka? Dari GBIS Jagalan. Amin. Halo, amin. Gereja saya di Tumpang itu beranaknya dari Jagalan. Kalau tidak ada Jagalan, tidak ada gereja Tumpang. Saya kemarin telepon ya sama kendala. Saya katakan, Mang, lupa lo ya, kami khotbah sendiri loh besok karena Steve harus ke Jagalan. Oh yo, ya nak. Sampai no salam ya jemaah Jagalan, sampai no salam kepada Pak Yopi, selamat hari ulang tahun yang ke-70. Ya, dia berkata, luar biasa loh gereja Jagalan itu. Ya, menurut Mami apa istimewanya? Menurut Mami ya banyak hamba-hamba Tuhan lahir dari Jagalan. Betul, Pak Yunus Ishak lahir dari sini, Jagalan. Ya, saya katakan sampai sekarang anaknya jadi ketua umum GBI. Itu turunan orang rohani dari Jagalan. Kenapa? Gereja ini walaupun sesederhana ini, saudara jangan kecil hati, jangan tidak bangga. Kenapa? Gereja ini sanggup mengorbitkan orang-orang besar. Amin. Dan orang yang menjadi harapan pasti adalah orang yang rela, yang ditolong ini jadi lebih besar dari dirinya. Dan manusia itu pada umumnya tidak ada yang model ini. PHP, pemberi harapan palsu. Kembali kepada pemberi harapan yang pasti sekarang. Yang palsu kita tinggalkan. Coba sesuai khotbah tentang yang palsu-palsu ini. Ya, kita balik kepada pemberi harapan pasti. Coba kita lihat kitab Nabi Hosea pasal yang ke-5 ayat 9. Apa kata Tuhan? Hosea pasal yang ke-5 ayat 9. Hosea 5 ya, ayat yang ke-9. Ya. Efraim akan menjadi tandus. Iya, Efraim akan menjadi tandus. Terus pada hari penghukuman, ya, mengenai suku-suku Israel. Mengenai suku-suku Israel, nanti pada hari penghukuman Efraim akan menjadi tandus. Terus aku memberitahu apa yang pasti. Ya, aku memberitahu apa yang pasti. Saya tetap garis bawahi, Tuhan ngomong itu pasti. Karena dia pemberi harapan yang, yuk katakan sama-sama, tirukan saya. Kalau Tuhan bicara, yang keras, kalau Tuhan bicara, pasti terjadi. Kalau Tuhan berfirman, pasti digenapi. Kalau manusia bicara, banyak yang tidak pasti. Kalau manusia yang ngomong, sering tidak terjadi. Sampai Mazmur berkata, kalau Tuhan berkata semua ada, kalau Tuhan menghembus semua jadi.
Nah, manusia ini pengen jadi kayak Tuhan. Dia bicara, lalu dia menghembus. Bicara itu berfirman, menghembus itu apa ya? Nyebul ya? Nyebul. Yuk, bahasa Jawa. Tuhan sing ngomong. Yang keras. Tuhan sing ngomong. Pakai tangan. Pasti. Tuhan nyebul. Mesti ganti. Pakai tangan kiri. Menungso ngomong. Cedireken. Menungso nyebul. Ngomong timas ngasim. Ini kan ditirukan dalam sebuah pengharapan. Kalau ada orang sakit dibawa kepada Tuhan, Tuhan berfirman, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Yang setuju katakan amin. Tuhan menghembuskan rohnya. Dia meniup murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Menungso melo-melo. Tak cerita nih. Lalu apa anakmu? Panas enggak? Sopo jenenge misalnya Suwarno. Lalu dia ngomong, mispon. Gini. Terus dia ngomong, si Jabang begini Suwarno asal seluruh suci Indonesia. Dia orang loro, saya tinggal di orang loro pun kaya pun ala kaya pun kesana. Kan kowe ora dhewe dia tak sedulur kurang mengalami malus ya buka kali tawa dina hari-hari kan sedatan persenggolan atau teman-teman dulu pancar iki kan bakal nulungi kowe ning donya kali akhir yen ono apa dari pitulungan marang dulurmu ya terus sebelum pinggirannya boleh akeh langganan ternyata ya boleh pinggiran berarti langganan kabeh gitu ya sebenarnya ini apa kalau yang dilakukannya ini? Sama-sama kalau Tuhan bicara, Tuhan meniup, semua jadi. Oh namanya pemberi harapan kasih. Manusia melo ngomong, melo nyebul, tapi ada jadi apa-apa. Memang karena dia adalah pemberi harapan kasih. Coba lihat. Yeremia ini sangat bagus memberikan sebuah bandingan. Jadi sebenarnya yang disebut dengan tema hari ini itu cuma memberitahu saya dan saudara, saya yang khotbah, saudara yang mendengar, tapi saya yakin tema ini datangnya dari Tuhan. Sudah 70 tahun gereja ini ada, saya yang melayani, Pak Yopi sebagai gembala, dan semua kita yang melayani, bahkan jemaat. Pilihan saudara mau yang mana? Ada PHP, ada PHP. Ini PHP yang pasti, ini PHP yang palsu. Sampai-sampai seorang penulis kitab Ibrani menyampaikan, ya apa sih Tuhan akan memastikan janjinya ini? Ibrani pasal 6. Yuk sedikit lagi. Ibrani pasal 6, coba kita lihat ayat yang ke-16 mulai. Ya, perhatikan dengan cepat ya. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-16. Iya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Manusia itu bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Terus? Dan sumpah itu menjadi suatu pengokoh baginya. Untuk apa sih manusia sumpah? Untuk mengokohkan baginya. Terus? Yang mengakhiri segala bantahan, supaya tidak ada bantahan, memastikan, mengokohkan. Manusia itu sumpah. Saudara-saudara, waktu saya kecil masih musim ya, tak suka omongan sumpah gitu ya. Kayak teman yang percaya gitu ngomong gitu ya. Mending aku ngomong teman anak sumpah. Ada pernah? Saudara lihat? Tapi sekarang masih juga ada bahasa itu. Loh, si ono kan? Saya keren tuh ya. Saya dulu kalau masih kecil ya, mandi ya, aku nama kamu temenan. Iya, kita jadi kok jam piro? Jam 10. Temenan tuh ya? Loh iya, temenan. Ulurkan tangan, ngomong apa? Saya sumpah. Untuk apa? Saya gak berbantah, saya percaya. Sumpah, wallahi. Demi Allah, aduh mengatakan demi yang maha tinggi lagi dikatakan ya.
sumpah. Untuk apa kata sumpah ini? Untuk memastikan supaya tidak ada perbantahan. Terus ayat 11. Ya. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka, untuk meyakinkan jemaat GBIS Jagalan Malang, GBIS Elohim, betul ya? Jagalan yang berhak menerima janji itu, yang berhak untuk menerima janji yang pasti ini, akan kepastian putusannya, akan kepastian keputusannya Allah untuk jemaat Jagalan. Terus Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Nah, saudara mau tidak percaya ini pokok-pokok mana Tuhan ini loh. Jadi kalau Anda ngomong kepada Tuhan, sungguhan tak Tuhan, Tuhan mau berkati saya. Iya. Pokoknya saya cari Tuhan, sungguhan ya Tuhan. Iya. Benar Tuhan, sumpah. Nah, sumpah itu mengakhiri perbantahan. Nah, saudara mau ngomong apa mana? Ditenono ya, mereka sampai aku betul ya. Sumpah itu mengakhiri perbantahan. Dan untuk memastikan janjinya, Tuhan mengikat dirinya dengan sumpah. Terus Pak, supaya oleh dua kenyataan lihat tangan saya, oleh dua kenyataan ya, yang tidak berubah-ubah, yang pasti ada dua kenyataan. Terus yang pertama, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Yang pertama, Tuhan tidak mungkin berdusta. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berdusta. Patut dijadikan PHP yang keras. 2, 3. Pemberi harapan pasti. Kenapa? Dia tidak pernah berdusta. Harusnya Tuhan itu tidak perlu sumpah, udah tahu goroh. Tuhan tidak punya kelicikan, dia benar, tidak ada akop dalam dirinya. Tidak perlu Tuhan berkata, jemaat Jagalan, aku akan piara engkau kalau engkau berharap kepadaku. Swear, sumpah. Terus sedikit lagi. Kita yang mencari perlindungan, ya, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Yang pertama, Tuhan itu tidak berdusta. Yang kedua, kita yang mencari perlindungan, carilah perlindungan kepadanya. Cuma dua ini loh saudara. Ini kenyataan yang tidak berubah. Tuhan itu tidak berdusta. Asal engkau mencari dia sebagai perlindungan, Tuhan itu tidak berdusta. Dia memberi harapan yang pasti, asal engkau berharap kepadanya. Dua ini tidak akan berubah. Coba lanjut sedikit lagi supaya kita lebih jelas. Pengharapan itu adalah saung yang kuat. Pengharapan itu adalah saung yang kuat, jangkar yang hebat. Lanjut. Dan aman bagi jiwa kita. Aman bagi jiwa kita. Makanya ada COVID, jemaat ada yang stres kalau berharap kepada Tuhan. Tidak ada yang ketakutan sampai kurung diri. Kenapa? Tuhan memberi harapan pasti. Kita mencari Dia, dan pengharapan kepada Dia adalah jangkar, saung yang kuat, saung jangkar yang dilabuhkan, dicantolno. Dilabuhkan kemana? Ke belakang tabir. Kalau saudara belajar tabernakel, ada ruangan namanya ruangan suci. Ada 3 alat di sana. Di tengah ada mesbah dupa, belakangnya ada pelita emas dan meja roti. Lalu ada tabir yang sobek pada waktu Yesus disalibkan. Belakang tabir itu ada peti perjanjian. Hadirat Tuhan ada di sana di bawah Shekinah glory. Ya, ini ada GBIS Shekinah yang gembalanya di tengah-tengah kita. Ada kemuliaan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tidak ada kalau dipermalukan. Dikit lagi, 1 ayat lagi.
di mana Yesus telah masuk Terus sebagai perintis bagi kita. sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar ya, sampai tepuk selama-lamanya. tangan sekali lagi yang mulia buat Tuhan Yesus. Yakin Yesus adalah PHP yang keras sama-sama, pemberi harapan. Manusia juga PHP, lebih keras berarti nggak? Pemberi harapan. Yesus menjadi imam besar. Yuk, sebagai ayat-ayat penutup, saya katakan ayat-ayat karena ada lebih dari ayat ini lebih dari satu. Bagaimana Yesus menjadi pemberi harapan pasti? Kita baca kitab Ibrani. Ibrani pasal yang kedua, ayat 18. Saudara perhatikan baik-baik, lihat layar LCD kita. Mari. Ibrani 2 ayat 18. Ya, betul. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Tadi dikatakan sebagai seorang imam besar, tapi imam besar yang satu ini adalah imam besar yang telah menderita karena pencobaan. Terus, Maka ia dapat menolong mereka ia sanggup, maka ia dapat terus menolong mereka yang dicobai. Sebentar, ayo santai-santai sebentar. Kenapa Yesus disebut pemberi harapan pasti? Pemberi harapan pasti itu Anda bisa ukur. Orang yang memberi harapan pasti itu harus sanggup. Betul ya? Harus dapat. Nah, kalau dia sendiri tidak sanggup, bagaimana bisa memberi harapan pasti? Sorry, mungkin kalau ada Anda yang punya penyakit yang sama, sorry, saya minta maaf. Sekedar contoh, saya ini punya ponakan di Turen, namanya Ira. Ya, dia sakit kelenjar gondok. Masih anak waktu itu, masih SMA. Karena papa mamanya sibuk di toko, dia punya toko emas, namanya toko emas family, itu ponakan dari Ibu Stefanus. Ternyata aku nang rumah sakit umum periksa, ya wes. Aduh, antri lebih dari 2 jam. Sampai sumuk-sumuk dipanggil. Aku konco nono. Yo, tak koncoi. Masuklah 2 orang. Sudah di tempat mau ketemu dokter. Dadak ngomong ini, wis kasih doa ayo mulai, ayo mulai, wis. Kok gak kena kok itu? Semua antri saya kopios. Wis kan ketemu dokter itu, apa boleh? Aduh, gak kira waras aku, gak kira waras. Nabi mau coba susu, apa? Dan dokter itu gondok, lebih gede tuh gondok. Hah? Masa saya masuk lagi? Lah, apa? Ya mengincin dokter itu. Bener. Nah, dengan persoalan ini, sorry loh ya, saya minta maaf kepada Anda kalau mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami ini. Dia berkata, itu Pak Bebo Mas, waktu itu belum ada mobil, belum punya mobil, belum punya sepeda. Saya semangat terus tembok, gendeng-gendeng loh, gendeng loh nih Bu. Kok betul aku kayak tulinan pas boros aku ini, gak kerja. Ya Allah, belum dia kuat deh. Padahal itu lebih cilik. Bagaimana bisa dia menyembuhkan yang kecil? Oh itu kuat dia, gak marah sana. Coba saya. Orang kalau sudah tidak mampu, sudah tidak bisa dijadikan pengharapan pasti. Dulu waktu saya sekolah, dulu sempat jadi kaum muda di sini juga, ya dengan teman-teman sekolah di Semeru. Nah kalau pulang sekolah itu tidak cepat pulang, berangkat sekolah juga, ya kadang-kadang masuk siang, selalu main di depan Ratna, di depannya buat Ratna. Ada orang jual nomor. Ayo tunggu ini nomor ini sip, mesti metu, betul ya? Dulu kan masih ada Nano, Loto, On, Surya, terus Omneo, Orkas, SDSB, siapa terjadi pada dia hati, siapa terjadi ya? Kita kan yang munafik, kita pernah ikut kok ya. Terus ada buku kecil gitu ya. Buku kecil itu buku pelajaran yang harus dihafalkan.
yang tidak pernah memecah belah bangsa, nomor 1 semuanya, tapi harapannya palsu. 01 ya Bandeng, 02 pakai kalau kami gitu ya, sapi songo likur, Banteng 45, Paten 99 gitu kan, sampai hafal ya. Dulu tuh hafalan. Terus jual itu nomor se-envelope gitu ya, harganya dari sana Rp25 Pak. Kenapa? Kalau itu ditomboi 1 dapatnya 60 kali lipat. Terus lama-lama saya juga jadi mikir begini Pak Yogi, dari itu memang pasti nomor itu keluar. Halo, terus no, ayo. Memang pasti nomor itu nanti keluar. Terus Dewi harus pasti ganti tak. Omahmu dolen, tobokno, dor, seso-iso omahmu suida. Betul tidak saya? Daripada ngoceh nang ngarepe gebot Ratna. Iki mbak bilang, iki dimestek, iki digedekno, iki dicilikno, iki tesen nih. Dulu 1 tesen piro gendane piro misalnya dan sebagainya, namanya tesen loh. Nah, ini kan harapan yang nggak pasti terus ya. Kita lihat, dan kalau orang itu memberi harapan, dia sendiri tidak mampu, karena bisa jadi pengharapan yang pasti. Hebatnya jemaat Jagalan ini, kita punya harapan yang pasti karena Yesus mampu melakukan segala-galanya bagi kita. Wah, hebat. Mundur 1 ayat 17. Lihat. Selain pasti dia karena mampu dapat. Ayat 17. Ya. Itulah sebabnya. Ya, itu sebabnya. Maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudara. Yesus ini harus disamakan dengan Anda. Jadi manusia, tadi Pak Yofi ngomong, supaya Yesus itu dapat merasakan sakit, supaya Yesus itu dapat merasakan ya apa sih orang kekurangan itu. Jadi kalau Anda sekarang miskin, ada loh lomba miskin juara 1, yaitu Yesus. Amin. Kalau Anda sakit kan sebagian. Yesus itu sakit dari batok kepala sampai telapak kaki. Untuk apa? Dia disamakan dengan saya. Dia harus disamakan dengan Anda supaya dia menjadi imam besar ya, yang menaruh belas kasihan, dan yang setia kepada Allah ya, untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Yang pertama, pemberi harapan pasti itu harus mampu. Nah, gak mampu, jangan pernah harapkan itu pasti. Halo, pacaran dengan orang pengangguran, terus ngomong begini, nanti ya kita bulan madu kemana? Ke Alaska. Ojo percaya. Lah kan bergawe nang Alaska kali sampai di nang alas. Oh, ojo percaya. Halo. Aku penting setik berlian. Ya, jumlahnya wis kuping loro, rong keret. Leontin 1 keret. Cincin 1 keret. Gelang tak kakek 10 keret. Jumlah wis. Jumlah? Kok maling jumlah kan hasilnya ngomong 1. Janji-janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Nyanyi tahu virus kan. Kenapa? Dia tidak mampu. Jadi kalau tidak mampu jangan dijadikan harapan pasti. Yang kedua, harapan pasti itu didapat dari orang yang punya belas kasihan. Basa Jawane sakno. 1, dia ini mampu, sogih, tapi tidak punya belas kasihan. Apa bisa diharapkan? Sogih Pak, tapi tidak tahu sakno. Atau sakno, tapi gak duwe apa-apa. Sakno, tapi gak punya kemampuan.
Ayo, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan, sama-sama katakan. Sakno, gak doyo apa-apa, percuma, belas kasihan, tanpa pengharapan, tidak ada apa. Katakan belas kasihan, tanpa pemberian, percuma. Ngomong, sakno, gak kayak apa, bujai lah. Sakno. Saya kalau baca Alkitab itu tak diteni Bapak Ibu. Kalau sudah ada kata, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, selalu diikuti dengan mujizat pertolongan. Tuhan itu lek sakno mesti ngekei apa-apa. Menungso sakno to. Oh, sakno dhewe. Sama wis mangan. Jam sakniki guru mangan. Iya. Nah, apa gak mangan? Gak duit. Astaga. Sing tanggal 16 gak duit ki apa sampe iku? Aduh, sakno deh. Akhirnya apa? Ya wis sampe ketemu ya Tuhan berkati lambemu doble ya. Sakno. Coba kita lihat manusia cuma satu. Gak punya kemampuan. Kita bangga jemaat, Yesus punya kemampuan, Dia punya belas kasihan. Nah sekarang yang terakhir, tenang terakhir kita mundur lagi satu ayat. Dan sing disakno itu sopo. Jadi yang berbeda besar. Yuk. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihi, bukan malaikat yang disakno itu. Oh ya. Kasih ini maaf. Ya. Tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Wah, hebat. Yesus mampu. Yesus berbelas kasihan. Ya, yang dibelas kasihani siapa? Anak-anaknya Abraham. Itu guru-guru sekolah itu mesti ingat nyanyian itu ya, anak-anak dikasih nyanyian. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anakku, anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, terus akhirnya tangan kiri, terus akhirnya kaki kanan. Ketika engklek Bapak Abraham mempunyai, itu angkat satu kali, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan kiri, dobrak sudah. Coba kita lihat. Keturunan Abraham yang dikasihani. Nah, di antara keturunan Abraham itu ada sekelompok yang tinggal di Malang, dan pada tanggal 7 November mereka itu kumpul di Jalan Jagalan Asem. Siapa itu? Tepuk tangan sekali lagi. Saya. Makanya Pak Yofi waktu tadi perjamuan kudus, saya dibayangkan keturunan Abraham ini luar biasa. Jemaat Jagalan itu lebih hebat dari malaikat. Bukan malaikat yang dikasihani. Ya, satu kali ada seorang tokoh pemimpin mereka yang namanya Lucifer. Dia salah. Mereka itu salah. Apa kata Tuhan? Tahu ceritanya? Lucifer diapakan? Halo, Lucifer diapakan? Keluar neraka bagian. Aku tidak mau lagi lihat mukamu. Sekali salah mereka itu. Stefanus Warno yang khotbah ini ulang dari sana. Pak Yofi pernah salah? Mau sholat? Kok jadi pendeta ini pernah salah? Pak Enoch juga pernah. Lu kok sama saya Pak? Jadi dulur kita ya. Anda semua pernah salah? Siapa yang tidak pernah salah? Udah ada. Jujur, siapa yang pernah salah angkat tangan kanan. Yang sering salah angkat kaki kiri. Saya tidak ajak kaki kiri, kaki kanan nanti gerak. Tahu apa yang terjadi di kala kita salah, di kala kita jatuh dalam dosa.
Lucifer diusir. Waktu saya jatuh dalam dosa, Tuhan berfirman, ayo datanglah engkau yang letih, lesu, dan berbeban, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Tuhan, aku tidak layak, bebanku berat ini karena beban dosa. Oh, jangan khawatir. Kalau dosamu merah seperti germisi, akan kujadikan putih seperti salju. Kalau dosamu merah seperti kain kesumba atau patma, aku akan jadikan putih seperti bulu domba. Ayo berperkara dengan aku. Ngaku ayo guys. Pastikah engkau mengampuniku Tuhan? Tuhan berkata, swear, sumpah aku mengampuni. Nah saudara jemaat, sekali lagi mau harap sabar. Dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, Yesus masih menjadi pemberi harapan pasti. Ya, selanjutnya akan saya sampaikan nanti kalau saya diundang lagi. Mungkin ya, kita berdoa, kita jumpa lagi di tempat yang sama, di gelombang yang sama, dalam siaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang berikutnya, Tuhan memberkati. Haleluya. Saudara yakin kalau yang menjadi GBS Elohim ini akan dipakai Tuhan? Amin. Bukti? Pak Stefanus Suwarno, kita tepuk tangan. Haleluya, sudah kemana-mana saudara. Tadi kalau dalam khotbahnya saya lihat sudah sampai ke Israel bareng. Tidak tahu khotbah atau ke sana Pak. Tapi yang penting sudah sampai sana Pak ya. Ya puji Tuhan. Ya, terima kasih puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri ya. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mungkin yang menyampaikan doa syafaat silakan. Ya. Mari kita merendahkan diri ya Bapak Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, kami menghadap Engkau ya Tuhan. Kami ingin merendahkan diri dalam Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan untuk gereja kami. Pemeliharaan Engkau selama 70 tahun ya Tuhan. Hingga sampai saat ini Tuhan, penyertaan-Mu nyata bagi kami. Kami permuliakan, kami sembah syukur hanya bagi nama Engkau. Ya Tuhan, kami boleh berlutut di hadapan Engkau ya Tuhan, karena Engkau baik untuk gereja kami. Karena Engkau senantiasa Tuhan, berkat-berkat-Mu nyata ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Bapa, terima kasih. Karena Engkau ya Tuhan, jawaban hidup kami. Karena Engkau kepastian bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Rasa syukur kami ya Tuhan, kami banyak kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau memperlengkapi ya Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami telah berpegang teguh ya Tuhan akan setiap janji-janji Engkau ya Tuhan. Apa yang Tuhan Engkau firmankan ya Tuhan bagi kami. Biar Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan menyentuh setiap hati-hati kami. Dan kami boleh percaya Tuhan, setiap anak-anak ya Tuhan Engkau memakainya. Mereka boleh bertumbuh. Teruna-terunamu ya Bapa yang di surga mendapatkan penglihatan. Dan setiap ya Tuhan, tua-tua ya Tuhan mendapatkan mimpi yang Tuhan berikan. Dan jelas sekali ya Tuhan, tahun GBS Elohim semoga semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.
bersyukur bahwa hanya kepada Tuhan kita bersandar, dan ada jawaban yang pasti, yang luar biasa bersama Dia. Hari ini kita berjalan bersama Tuhan dengan sukacita, dengan luar biasa, dengan seluruh pertolongan yang Tuhan berikan buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita bersukacita bersama-sama. Saya undang untuk berdiri. Denganmu Tuhan. Haleluya. Tuhan sungguh ajaib buat kita semua. Mari kita sorak-sorak.
Biarlah kita berjalan bersama Tuhan yang memberikan harapan pasti. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kita pulang dengan sukacita. Dan saat ini kita akan melihat video anak-anak sekolah minggu yang begitu luar biasa pagi hari ini. Ibu silakan. Dan bukan telat tapi lebih semangat ya. Walaupun kondisi keadaan yang susah, kalau kita punya semangat seperti firman Tuhan tadi, berharap kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan pasti menolong kita semua. Karena 70 usia yang sangat luar biasa. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada UJP dan kepada seluruh sidang GBS Elohim. Mari kita samakan dulu doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-hambamu, kami cuma hendak menyatukan hati kami, Bapa. Kalau kau memberikan 70 tahun GBS ini sangat luar biasa karena tuntunanmu, bimbinganmu. Apa yang kau lakukan bagi gerejamu dari mula gereja ini berdiri Bapa sampai saat ini, itu semua karena anugerahmu yang kau berikan kepada kami. Khususnya hambamu Yopi masa Tuhan sambil masih kau percaya memimpin ini Bapa. Kau berkati hambamu masa tuannya, pelayanannya kemanapun hambamu pergi, kau jaga lindungi. Berkati juga seluruh pembela sidang dan seluruh sidang jemaatnya, dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa, seluruhnya hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Karena itulah Tuhan yang bisa menentukan, itulah harapan kami yang pasti. Karena itu Tuhan kami percaya di usia ke-70 tahun Bapak, Engkau berikan roh kesetiaan, ketekunan bagi jemaat-Mu Elohim ini Bapak. Apapun kondisi keadaan saya, supaya mereka hanya berharap dan berseru kepadamu. Apa yang Engkau jadikan bagi Elohim Bapak, Engkau akan nyatakan di saat kami setia datang ibadah mencari hadirat-Mu. Terima kasih Bapak. Memberkati lingkungan gereja ini Bapak. Bukan satu kebetulan kalau Engkau menaruh Elohim di tempat ini, semua rencana-Mu yang indah. Karena Tuhan hamba percaya di dalam Yesus tidak ada barang yang mustahil. Kami harus bersyukur siang hari ini juga warga Elohim Bapak, jemaat-Mu GBS selalu menyiapkan makanan minuman sebelum kami makan. Tuhan kudus dan berkati makanan ini, biar makanan masuk tubuh anak-anak, menjadikan kekuatan melayani Engkau Bapak. Berkati juga hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang dimana pun berada, mungkin saat ini mereka lagi kekurangan. Tuhan tolong ulurkanlah tangan-Mu, berkat-Mu supaya Engkau memberkati kami siang hari ini yang sebentar akan kami makan bersama. Karena itu Tuhan kami mensyukuri terlaksananya ibadah berjamaah kudus dan ibadah perayaan 70 tahun Elohim. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian, penerima tamu, pemain musik, pemimpin pujian, siapapun yang ambil bagian, Tuhan panitia seluruhnya hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Karena hanya di dalam tangan-Mu Bapa ada kekuatan, ada kesehatan. Karena itu kami terus bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang sepakat katakan amin.